Halo Sobat Mulan, apa kabar hari ini? Kalau kabar kalian sehat, ya udah bagus. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Rizky. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan Ramadan untuk para remaja. Ya, lanjut guys. Oke, Pak Rizky. Oke, Pak Rizky. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Oke, alhamdulillah baik. Oke, Pak. Mantap. Gimana Nawaf sehat? Oh, sehat, Pak. Sehat. Ya? Ren, sehat ya, aman ya? Aman. Perut aman. Perut aman. Kosong dikit lah. Oke, bagus. Alhamdulillah, ya itulah keberkahan Ramadan ya, Masya Allah. Jadi gimana Nawaf sama Rehan? Apa nih jadi yang mau ditanyakan dari apa keistimewaan ya? Keistimewaan bulan Ramadan bagi anak-anak remaja nih, khususnya buat teman-teman kita Mulan Friends ya. Apa nih kira-kira mau ditanyakan nih dari ataupun yang ada di benak daripada teman-teman nih? Ya, tentang masalah aja paling. Tentang masalah aja sebenarnya, hidup udah banyak masalah sih sebenarnya gitu ya kan. Iya, hidup lagi capek-capeknya masih hidup juga lagi. Nah, jadi begini. Ya, keistimewaan bulan Ramadan itu sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan sebagainya ya. Tapi itu namanya keistimewaan Ramadan itu semua orang muslim di dunia itu merasakan keistimewaan. Gitu. Ya, khususnya sekarang kita bersama teman-teman yang ganteng-ganteng yang soleh-soleh nih, Masya Allah. Ya, dan juga mungkin buat teman-teman Mulan Friends juga kayak gitu ya. Jadi keistimewaan itu sangat banyak ya di bulan suci Ramadan. Ya, mungkin pada umumnya namanya bulan suci Ramadan itu adalah suatu cara untuk mensucikan diri kita. Ya, karena kita manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Karena manusia itu tidak pernah luput dari namanya lupa ataupun kesalahan. Kayak gitu. Makanya situ kan ada ibarat mengatakan al-insanu makanul khata' wan nisyan. Yang artinya manusia itu tempatnya ya kesalahan dan juga kelupaan ya. Makanya di situ adanya bulan Ramadan itu adalah sebagai satu momentum yang sangat mahal, yang sangat berharga sekali khususnya buat kita umat muslim dan sobat Mulan Friends ya, itu untuk memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, menjalankan ibadah puasa, kemudian melaksanakan sholat wajib, kemudian melaksanakan ya ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, misalnya kayak sholat tarawih, sholat witir, kemudian ngaji, baca Quran, sedekah, berbagi sesama. Kayak kemarin kita sudah melaksanakan ya dari teman-teman kelas 8 e-care we share. Ya, tujuannya itu kita ingin menunjukkan bahwasanya kita sebagai anak-anak remaja muslim itu kita harus menumbuhkan nilai-nilai kemasyarakatan secara Islami. Nah, seperti itu. Maka di sini ya betul sekali ya, berbagi kepada masyarakat sekitar. Karena kita nggak tahu di luar sana ada banyak masyarakat yang mungkin kurang mampu ataupun berbuka beli air putih aja pun mungkin susah. Makanya di sini alhamdulillah di SMP Muhammadiyah 9 ya bersama Mulan Friends ini kita ngadakan we care we share kayak gitu. Jadi kita peduli ya, kita juga berbagi kebahagiaan dan juga berbagi pengertian dan perhatian terhadap masyarakat sekitar, terhadap sesama kita saudara seiman. Jadi seperti itu. Makanya keistimewaan di bulan suci Ramadan bagi Mulan Friends itu sangat banyak. Gitu ya. Ya, jadi begitu ya. Namanya agenda di bulan suci Ramadan itu insyaallah agendanya itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat memberikan nilai yang positif bagi diri kita semuanya. Itu khususnya ya buat diri kita, menambahkan ketaatan kepada Allah, kemudian meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat sama Allah ya, Pak. Betul sekali, betul. Nah, makanya itu Kak buat anak-anak remaja nih sepantaran Rehan dan juga Nawaf itu makanya harus menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa semangat ya, semaksimal mungkin gitu, dengan rasa cinta lah ibaratnya gitu. Ya ibaratnya kita ketika kita menyukai sesuatu ataupun kita mencintai sesuatu
itu kan pasti kita akan berusaha mungkin semaksimal mungkin ya untuk Iya. berusaha mendapatkannya. Nah, begitupun juga di bulan suci Ramadan ini. Gitu. Bulan Ramadan itu bulan penuh kasih sayang, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat dan keberkahan. Ya, makanya dari itu ya kita harus menumbuhkan rasa cinta kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Ya, salah satunya biar kita ya dapat menjalankan ibadah puasa itu dengan penuh rasa semangat dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya itu ya dengan semaksimal mungkin sehingga kita ya tadi bisa menambahkan rasa ketaatan kita, keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Rehan dan Nawaf. Baik ya. Terus apa lagi nih? Mau tanyakan apa lagi nih? Ya kan balik yang awal tadi kan tentang masalah remaja yang di bulan Ramadan ini ya kayak apa sih kayak misalnya lalai atau tidur kebanyakan. Iya. Kok seperti kayak Mokel, pacaran, tapi sama mokel pacaran. juga. Aduh, ya itulah apa ya istilahnya kenakalan remaja pada bulan Ramadan nih. Ya gitu. Ya sebenarnya kalau kita bahas dulu yang masalahnya soal tidur, ya. Ya sebenarnya kalau tidur itu tidak ada menyalahkan. Kapan tidur itu bisa menjadi suatu hal yang haram ataupun tidak dibolehkan? Ketika orang tidur itu ya dengan sengaja dia tidur kemudian meninggalkan sholat fardu nih. Nah, hati-hati kayak gitu ya. Makanya kita tidur boleh, tapi jangan lupa untuk memperhatikan waktu-waktu ketika sholat. Itu ya tidur nggak apa-apa, ya silakan. Yang penting Sholat wajib. itu sholat tetap terlaksana. Sholat dulu, tidur lagi silahkan. Nanti waktunya sholat masuk, kita sholat lagi. Jadi kayak gitu. Jangan sampai abis sahur subuh sholat terus tidur sampai maghrib baru tidur. Nah, jangan. Jadi itu namanya ibadah puasa kita jadi sia-sia. Jadi mengurangi nilai pahala dalam ya ibadah puasa kita. Jadi gak sempurna ya Pak? Ya betul sekali. Jadi kurang sempurna lah. Berarti kita harusnya dapat nilai 100 nih dikasih sama Allah. Ya tapi gara-gara itu ya kita jadi nilai 50 di bawah KKM. Nggak maksimal ya. Ya jadinya remedial. Ya kalau pelajaran remedial kayak gitu. Ya. Iya. Nah terus apalagi tadi mokel. oh tentang mokel ya. Sekarang ada istilah baru mokel gitu. Ya. Hebat ya Pak? Ya mokel gitu. Kemarin mukbang sekarang mokel gitu kan. Nah, ya pada intinya namanya kegiatan mokel itu dia salah, betul. Nggak boleh. Apalagi mokel diem-diem masuk kamar mandi. Dan mokel Tuh, nanti oke, ikut buka lagi. ikut buka bersama lah itu nggak tahu diri itu namanya tuh. Diri. Ya, terus mokel apa ya? Pura-pura sakit. Nah, hati-hati nih, jangan sampai pura-pura sakit nih, sobat-sobat Mulan Friends nih ya. Jangan pura-pura sakit kalau misalnya muntah gitu ya misalnya muntah. Disengajain ya, Pak? Nah, jangan disengajain muntah. Lewat itu. Ya, pura-pura sakit dan sebagainya. Jangan sampailah. Terus Gitu. juga tentang ngomong kasar. Aduh. Ah iya, Itu betul jadi sekali. Kacau. seharian Pak tuh. Gimana Nah, tuh, Pak? ya betul sekali. Yaitu Susah. kembali kepada habit ya. Habit dalam diri sendiri. Ya, jikalau kita mengajak dalam diri kita ya habit merubah lingkungan dalam diri kita itu menjadi nilai yang positif, ya insya Allah pribadi kita juga akan terbentuk menjadi ruh yang positif juga. Ya tapi kalau misalnya pribadi kita misalnya berawal dari tontonan YouTube yang dengan kata-kata yang kasar, yang kata-kata yang hewan-hewan semua disebutkan, Ragunan, kayak Pak. gitu, iya hewan ragunan dimasukin semua ke sekolah kan gitu, Bapak juga bingung, rame jadinya, ya kan, nah itu jadi masalah dalam diri kita khususnya buat para remaja nih. Pencegahannya gimana? Nah kita harus memperhatikan ya. Masa-masa remaja itu merupakan masa-masa sudah masuk akil balik. Ya, balik tahu ya, artinya sudah kalau bahasa biologisnya itu pubertas. Ya, artinya dia secara Islam, kalau di dalam Islam itu dia sudah mengetahui itu. Mana baik, Ya, mana buruk. baik, mana yang buruk, mana hak, mana batil, seperti itu. Kalau misalnya dia tonton YouTube, ya sekarang kan semua zaman apa-apa di videoin YouTube kan. Nah kita yang sebagai penonton, sebagai viewers ya kita harus mensaring itu semua, menyaringnya. Mie aja harus disaring, masa
perkataan nggak bisa disaring kayak gitu ya. Itu semua tujuannya itu baik ya, untuk menciptakan habits dalam diri kita itu habits yang positif ya gitu. Makanya Selanjutnya ya. ya betul sekali. Makanya itu bahaya lah kalau misalnya kita sampai ikut abis nonton nih, terus kita ikut-ikutan ngucapin kalimat-kalimat yang nggak bener, kalimat-kalimat kasar kayak gitu. Dan biar dibilang keren juga enggak gitu loh, dibilang cool bet juga enggak gitu loh. Malah menambahkan permusuhan. Nah, itu dampaknya ada yang daripada sakit hati kan. Nah, betul sekali. Hati-hati dari teman-teman Mulan Friends-nya atau semuanya ya, untuk ya jagalah perkataan ya, karena perkataan itu ya lebih tajam daripada pedang yang diasah terus-menerus. Karena apa? Orang kalau udah sakit hati dengan ucapan kita, dia sampai kapanpun akan terus mengingat orang yang mengucapkan tersebut. Nauzubillah nih. Makanya buat Mulan Friends, semoga ya janganlah membiasakan lidah kita ya ataupun mulut kita untuk mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata negatif, ataupun semua kata-kata hewan raguna dimasukin ke sini ya. Jangan seperti itu. Baik, Pak. Nah, lagi. Terus Ini Pak tentang apa? Kita lagi puasa nih Pak, lagi siang pagi. Terus kita lagi nonton, tapi nontonnya itu tentang video makan Mukbang. mukbang gitu, makanan tuh bagaimana? Mukbang. Bikin batal kan? Itu gimana Pak? Jadi kayak Ya, sebenarnya itu mau banyak perdebatannya. Cuman asalkan ini Gimana, Kuat? Ya, bukan. Kalau misalnya kita lagi nonton, asalkan kita jangan sambil makan juga. Waduh, Nah, parah itu. kacau itu. Kacau. Ya sebenarnya kalau nonton ya gak masalah. Gak gitu masalah. Yang penting yang jadi masalah itu kita nonton acara mukbang, misalnya Korean TV ataupun ada vlogger-vlogger food kayak gitu kan, mukbang. Oke guys, hitungan ketiga kita gitu kan. Ya, yang penting kitanya jangan sampai ikut makan gitu. Itu yang bikin batalkan. Bener menonton apa aja selama itu yang baik ya, yang positif, itu dia insya Allah tidak membatalkan. Kecuali kalau misalnya dia nonton yang unsur-unsur negatif kayak gitu. Nah, itu baru dia bisa mengakibatkan kebatalan dalam puasanya dia. Itu. Jadi kalau nonton mukbang ya silahkan, yang penting jangan ikutan makan juga. Gitu. Nonton mukbang sampai zuhur, denger azan dikira azan maghrib. Nah, masalah itu. Bahaya. Ya, buat sobat Mulan Friends yang sering nonton mukbang, ya perhatikan jam juga ya kalau bisa ya. Nanti dikiranya mentang-mentang rumah udah liburan gitu di dalam kamar gitu, dikiranya gelap, gak taunya azan zuhur. Lagi nonton mukbang lagi. Makan samyang. Ya. Gagal puasanya kan. Sayang puasanya. Itu. Ya, siapa lagi deh? Terus juga tentang apa? Perubahan sosialnya lah pas lagi puasa gitu. Oh iya, of course. Ya itu tadi Bapak bilang. Ya, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang sangat istimewa bagi semua umat muslim. Khususnya kita buat anak-anak remaja, ini tuh merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa. Ya, jadi kalian bersyukur nih, udah puasa kalian masuk sekolah. Ya itu harus bersyukur karena itu menumbuhkan rasa sosial ya terhadap sesama itu terus berkembang. Ya, makanya kan alhamdulillah di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 9 itu kita bilang ada namanya agenda we care we share, ada namanya takjil on the road kayak gitu kan. Ada namanya nanti kita akan ngadain iftar jama'i, buka puasa bersama. Yaitu tujuan semuanya itu untuk bersilaturahim. Ya, untuk bersilaturahim, untuk saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Seperti itu. Nah, makanya insya Allah dengan demikian ya, nilai ataupun pribadi kita, sosial pribadi kita itu juga akan meningkat. Artinya akan menjadi lebih bagus lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kayak gitu. Karena kan di bulan Ramadan kita jadi tahu satu, ya kita sama-sama menahan lapar haus, haus ya gitu, dan nafsu juga, amarah, marah gitu kan. Pasti kan teman-teman juga pada ingetin, lagi puasa, jangan marah-marah. Dan kemudian yang cewek-cewek, yang perempuan yang lagi haid, pasti kan diingetin, jangan makan terang-terangan di depan teman yang lagi puasa. Kita harus menghormati. Ya itu. Coba kalau misalnya di luar bulan suci Ramadan,
ya ada teman yang puasa sunnah misalnya Senin Kamis ataupun puasa Daud lah kayak gitu. Terus ada teman kita lagi makan di makan apa sih di presto cakwe kayak gitu Nasi kan lagi. sama nasi gitu kan. Nah itu kan beda, makanya di bulan suci Ramadan ini bener-bener bulan yang sangat istimewa nih buat teman-teman remaja, khususnya sobat Mulans gitu loh ya. Makanya itu penting bagi kita semua ya untuk menjadikan bulan suci Ramadan itu bulan penumbuhan dan juga bulan peningkatan nilai sosialisme dalam diri kita terhadap sesama. Karena insya Allah itu akan bernilai ibadah. Yang namanya bernilai ibadah itu insya Allah Allah akan berikan ganjaran ataupun pahala yang berlipat ganda juga untuk kita. Jadi gitu Rehan, Teman Nawaf. Ya, jadi jangan suka marah-marah di kelas. Ya, kamu suka marah-marah nggak bulan Kalah puasa? game, Mbak. Kalau kalah game marah-marah. Mbak. Kadang-kadang Pak. Nah, jangan. Walaupun kadang-kadang berarti janganlah kayak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu buat sobat Mulans Friends ya. Untuk keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kesimpulannya bulan suci Ramadan kan sangat penting bagi umat muslim. Nah, jangan sampai ngelewatin bulan yang sangat istimewa ini guys. Nah, jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan, tidak nahan emosi, gak boleh marah-marah. Jadi kayak gitu. Tuh, Oke, tuh. jadi kan biar puasanya Mulans Friends itu lebih maksimal ya, berbuat kayak kebaikan, terus baca Quran ya, Sholat sunnah. banyak-banyakin lah baca Quran ya, baca sama sunnah. sholat sunnah juga, kerjain yang sunnah-sunnah, terus kayak sholat taraweh Ya, itu gitu-gitu. pahala juga lumayan Bukan. besar. Biar pahalanya juga jadi lonjak. Iya. Ya. Nah, jadi sekian podcast kami hari ini. Nun Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.